Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dr. Nusrini Rahman Nasir Esket, peserta Latsar CPNS Angkatan 11 Pemerintahan Kabupaten Mamuju tahun 2022. Hari ini saya akan membahas tentang sistem merit di Indonesia. Nah, sebelum bahas itu, di sistem merit di Indonesia, kita harus tahu sistem merit itu apa. Nah, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Manfaat sistem merit bagi organisasi. Ada tiga manfaat sistem merit bagi lembaga tersebut. Yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Jadi mendukung penerapan dari akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan sumber daya manusianya untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Sedangkan manfaat sistem merit ini bagi pegawai, pegawai akan terjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Jadi manfaat sistem merit ini akan memacu pegawai untuk lebih produktif, lebih lebih berkualitas untuk jenjang karir selanjutnya. Dalam pelaksanaan sistem merit dalam pengolahan SDM itu harus ada perencanaan kebutuhan pegawai. Pegawai ASN terpilih, pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaannya. Jaminan sistem merit dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan itu yang dijamin pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, penilaian kinerja. Nah, untuk bagaimana implementasi dari sistem merit itu sendiri? Implementasi merit system atau sistem merit dapat diwujudkan pada manajemen sejak perencanaan kebutuhan SDM hingga pensiun. Nantinya kondisi ideal merit sistem ini dalam manajemen ASN itu bisa digambarkan dari yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Pada aspek penyusunan dan penetapan kebutuhan, merit system dapat diterjemahkan instansi dengan membuat perencanaan kebutuhan ASN. Jadi sudah direncanakan berapa ASN yang akan diterima 5 tahunan berdasarkan ANJAP, analisis jabatan, dan ABK, analisis beban kerja. Yang dalam penyusunannya ini mempertimbangkan jumlah, pangkat, dan kualifikasi pegawai yang ada dengan mempertimbangkan pegawai yang akan pensiun. Terus pengadaan, setelah direncanakan, setelah penyusunan penetapan kebutuhan, dilanjutkan di pengadaan. Nah, pada pengadaan ini, sistem merit salah satunya ditunjukkan dengan mekanisme rekrutmen pegawai yang terbuka, transparan, dan kompetitif. Dengan metode tersebut, diharapkan sumber daya manusia yang dihasilkan atau yang direkrut berasal dari talenta-talenta terbaik dan unggul. Salah satu contohnya yang sudah diterapkan untuk rekrutmen di Indonesia itu dalam penerimaan ASN, yaitu sistem CAT. Untuk tes komputernya. Lalu pengembangan karir. Merit system dalam aspek ini dapat berupa kebijakan atau program pengembangan karir berdasarkan hasil pemetaan talenta melalui asesmen analisis kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja talent pool, dan rencana suksesi berdasarkan pola karir instansi. Terus selanjutnya di promosi dan mutasi. Sistem merit pada aspek promosi dan mutasi diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang objektif dan transparan.
berdasarkan pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dengan memanfaatkan talent pool. Salah satu bentuk kebijakan ini contohnya adalah pengisian JPT melalui seleksi terbuka. Nah, melalui ini seleksi terbuka diharapkan dapat menghasilkan pegawai yang tepat untuk menduduki suatu jabatan sesuai kebutuhan organisasi. Lalu penilaian kinerja ini evaluasi. Evaluasi kinerja secara berkala atau berkelanjutan menggunakan metode yang objektif, menganalisis kesenjangan kinerja dan mempunyai strategi untuk mengatasi dan menggunakan hasil penilaian kinerja dalam membuat keputusan terkait promosi, mutasi dapat menjadi bentuk implementasi merit system. Jadi kalau mutasi itu bisa dilihat dari penilaian kerjanya. Jadi lebih objektif. Penggajian, penghargaan, dan disiplin juga sama halnya dilihat dari penilaian kinerja. Dengan membayar jadi penilaian kinerja dan disiplin itu dilihat untuk membayar tunjangan kinerja dan memberi penghargaan kepada pegawai serta melakukan penegakan nilai dasar kode etik dan perilaku. Kemudian jaminan dan perlindungan. Instansi mempunyai program perlindungan untuk pegawai di luar jaminan kesehatan, di luar jaminan kecelakaan kerja, dan program pensiun yang diselenggarakan pemerintah nasional, serta menjamin kemudahan pelayanan administrasi bagi pegawai. Jadi kalau di Indonesia sendiri itu sudah hampir 8 tahun dilakukan implementasi sistem merit itu sendiri di birokrasi pemerintahan. Tentu banyak sekali tantangan yang dihadapi. Nah, berdasarkan peta sebaran penerapan sistem merit per provinsi, tahun 2021 disusun Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai instansi yang memandatkan untuk mengawasi penyelenggaraan merit system, menunjukkan bahwa rata-rata pemerintah provinsi wilayah Indonesia bagian barat, khususnya bagian barat itu Indonesia bagian barat telah menerapkan sistem merit manajemen ASN. Sedangkan untuk wilayah Indonesia bagian timur ini rata-rata belum menerapkan merit system dengan optimal. Jadi menunjukkan bahwa faktor geografis mempengaruhi implementasi sistem merit. Karena Indonesia, kita tahu juga Indonesia merupakan wilayah Indonesia ini luas dan berbentuk dan kepulauan. Ini merupakan salah satu tantangan dalam pemerataan hingga berujung pada ketimpangan kondisi antara wilayah barat dengan wilayah timur. Nah, nilai tertinggi pada aspek pengadaan itu 73% berdasarkan hasil penilaian merit system. Pengadaan itu merupakan nilai pengadaan memiliki nilai tertinggi 73,9%. Lalu aspek perencanaan kebutuhan, sedangkan untuk aspek pengembangan karir ini masih terbilang rendah 31% dan aspek promosi dan mutasi 41,5%. Ini menunjukkan bahwa kalau melihat hasil yang tadi menunjukkan bahwa proses pengadaan ASN kini semakin terbuka dan objektif. Salah satunya dengan diterapkannya tadi yang saya bilang Computer Assisted Test atau CAT sebagai media rekrutmen. Jadi bahkan 2018 World Bank Global Report Public Sector Performance 2018 menobatkan CAT BKN sebagai produk unggul dari Indonesia pada kategori Civil Service Management yang berhasil mereformasi sistem rekrutmen ASN.
sejalan dengan praktek baik dalam perekrutmen pegawai untuk menjaga peningkatan kualitas SDM. Hasil rekrutmen tersebut harusnya ditindaklanjuti dengan pembinaan dan pengembangan yang baik pula. Hanya saja dari penilaian di atas ini, penilaian yang sudah saya sebutkan, ya menunjukkan bahwa aspek pengembangan karir ini terbilang masih rendah, tadi 31%. Nah, penerapan merit system pada aspek promosi serta mutasi juga masih rendah sehingga perlu diakselerasi lagi untuk ditingkatkan. Jadi hasil ini harusnya menjadi perhatian karena menunjukkan masih adanya peluang terjadinya praktek nepotisme berbasis primordial maupun afiliasi sosial politik. Padahal pengisian jabatan seharusnya dilakukan sesuai dengan kualifikasi dan dibutuhkan dan kompetensi serta kinerja dari pegawai dengan melihat pola karirnya. Jadi untuk kesimpulannya sendiri di Indonesia sendiri ini bahkan di daerah organisasi di lembaga pemerintahan di daerah sendiri kita tidak bisa pungkiri berlakunya ini sistem merit dalam birokrasi Indonesia ini untuk bertujuan ASN yang profesional, berintegritas untuk ditempatkan pada jabatan-jabatan yang sesuai dengan kompetensinya, tapi sebenarnya dalam jenjang karir, pengembangan karir di dalam jika sudah terrekrutmen ini sebenarnya masih rendah untuk jenjang karir ASN itu sendiri belum optimal. Jadi untuk yang jenjang karir mutasinya itu masih belum optimal dijalankan. Karena di dalam penerapannya sendiri sistem merit di Indonesia ini cukup kompleks karena banyaknya pengaruh kondisi lingkungan di mana sistem ini diterapkan. Oleh karena itu, tidak heran jika progres implementasi merit system antara instansi satu dengan yang lain berbeda, mengingat ada konteks lingkungan sosial bahkan geografis yang tadi yang berbeda juga. Jadi penerapan sistem merit lebih dari sekedar angka harusnya dalam penilaian dan tidak semestinya berfokus pada pengumpulan poin saja, melainkan juga pada proses internalisasi dalam pemikiran dan keseharian para pelakunya ASN itu sendiri. Jadi harus menjadi catatan bahwa evaluasi penerapan sistem merit dilakukan melalui scoring atau penilaian atas terpenuhinya aspek-aspek ideal yang dibuktikan salah satunya dengan dokumen administrasi. Oleh karena itu, kemampuan pengelola kepegawaian instansi pemerintah untuk menyiapkan berbagai prasyaratan penilaian turut berpengaruh pada penilaian sistem merit di Indonesia. Jadi intinya di Indonesia sudah bagus, Indonesia dan di daerah juga sudah bagus penerapan sistem meritnya, namun ada beberapa poin seperti yang tadi, contohnya di promosi, mutasi, dan pengembangan karir itu masih terbilang rendah atau presentasinya masih terbilang rendah atau belum optimal sehingga masih bisa disusupi perilaku-perilaku nepotisme. Seperti itu, semoga ke depannya sistem merit semakin baik sehingga bisa menyaring ASN yang terbaik dan setelah merekrut ASN yang terbaik, pengembangan karir ASN pun lebih baik dengan sistem merit ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.